Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah Yayasan Alimah Joglo, kepada seluruh wali santri jamaah Alimah Joglo yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Seperti kita ketahui bahwasanya Mushola Alimah Joglo ini sudah dipakai sebuah ikon dari program besar, program dari Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar yang sudah di-launching dan sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota kita juga, di mana Alimah Joglo dipakai sebuah percontohan program besar namanya program Masjid Ramah Lingkungan. Berbicara lingkungan ini sekupnya sungguh sangat luas dan sangat luas sekali, tetapi mari kita fokuskan dalam beberapa hal karena Masjid Ramah Lingkungan ini punya implementasi dalam beberapa hal. Turunannya salah satunya adalah kita sudah melakukan yang namanya ekoenzim. Itu juga bagian dari ramah lingkungan. Terus kita melakukan juga protap, melakukan juga hidroponik, terus pengolahan sampah dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita sudah akan launching salah satu program baru, di mana ini tidak juga terlepas daripada program besarnya yaitu Masjid Ramah Lingkungan, yaitu sebuah program yang ini sangat didukung oleh banyak pihak, baik dari DMI sendiri, dari MUI, dari pemerintah desa, dan juga pemerintah Kota Denpasar, dan kita berharap ini mendapatkan dukungan dari seluruh jamaah sehingga program ini bisa berlangsung secara berkesinambungan. Program yang dimaksud adalah program pengolahan sampah organik terintegrasi yang berbasiskan daripada sumber. Kita pecah bahwa terintegrasi maksudnya adalah program ini tidak berdiri sendiri, tapi manakala program ini berlangsung dan berlangsung secara simultan, dalam perjalanan akan memberikan dampak yang baik kepada program-program yang lainnya yang sudah berjalan di Yayasan Alimah Joglo. Terintegrasi artinya terpusat dan terkoneksi program ini dengan program yang lainnya yang saling menguntungkan. Yang berikutnya kita berbasis sumber dengan maksud bahwa kita mulai mengolah dari sumbernya, yaitu dari para jamaah yang ada di Yayasan Alimah Joglo maupun di masyarakat sekitar, di mana mereka menghasilkan yang pertama kali sumber daripada sampah organik ini. Perlu kami sampaikan bahwa sampah dibagi dua, yaitu organik dan anorganik. Memang kita fokus kepada organik, bukan berarti mengabaikan yang anorganik, karena yang anorganik sudah banyak lembaga, sudah banyak elemen masyarakat yang sudah melakukan pengolahan di anorganik ini. Karena memang anorganik ini lebih cepat mendapatkan keuntungan dan pengolahannya tidak membutuhkan proses yang lama. Nah, kita organik karena kita fokus kepada organik, karena organik ini sejatinya yang menjadi momok dan masalah yang sampai sekarang bahkan pemerintah kota, pemerintah desa dan Indonesia belum menemukan satu cara metode untuk mengurangi bahkan menghilangkan problema sampah organik secara komprehensif, secara menyeluruh. Artinya sampai hari ini masalah sampah organik menjadikan sebuah momok problem yang terus berkelanjutan, belum bisa terpecahkan secara masif. Nah, kita berusaha dengan usaha ini, mudah-mudahan usaha yang kecil ini, usaha yang kita mulai kita rintis dari Alimah Joglo akan memberikan dampak baik kepada seluruh elemen dan ke seluruh bangsa sebagai wujud rasa syukur kita, rasa implementasi kita terhadap konsep dakwah rahmatan lil alamin. Jamaah Alimah Joglo yang saya muliakan, yang dihormati Allah, perlu perhatikan bahwa program ini sejatinya adalah program yang sudah berlanjut, tetapi kita lebih fokus. Izinkan kami terangkan proses daripada program ini, di mana orang atau masyarakat atau jamaah itu membawa sampahnya baik di tempat penampungan sementara maupun langsung ke Yayasan Alimah Joglo yang sudah terpilah, yaitu yang organik dan anorganik. Nah, kita ambil yang organik. Organik ini datang dari masyarakat, tentunya semua kategorinya tidak sama. Kita pisahkan menjadi 4 kategori, di mana kategori-kategori akan mempunyai signifikan untuk diproses secara terpisah. Tetapi keempat-empatnya ini akan kita coba yang masing-masing akan memberikan manfaat satu dengan yang lain yang saling terkait dengan sistem terintegrasi. Yang pertama, kualitas yang pertama sampah begitu datang organik adalah kita pilah yang masih dalam kondisi bagus, kondisi fresh. Biasanya sampah ini dibuang pada hari yang sama,
yaitu hari yang sama dan disetorkan atau dibuang di tempat sampah atau di tempat ini pada saat yang sama juga, sehingga kondisinya masih bagus dan fresh, baik berupa buah-buahan, sayuran, daun-daunan atau yang lainnya yang masih tergolong dalam organik. Yang pertama. Nah, yang pertama pada itu bagus, kita langsung implementasikan untuk membuat menjadi ekoenzim, di mana ekoenzim sudah mulai hampir 2,5 tahun sudah kita lakukan di Yayasan Halimah Cuklo, dan ini mempunyai dampak yang luar biasa. Di samping pengurangan sampah secara volume secara signifikan, tapi pada yang sama kita membuat lingkungan menjadi lebih sehat, lebih asri, karena manfaat dari ekoenzim begitu luas, baik untuk lingkungan, darat, laut, dan udara maupun untuk kesehatan. Itu yang pertama kita gunakan kepada ekoenzim. Tetapi pada kategori yang kedua, bisa juga sampah itu dalam kondisi yang tidak bagus, tidak masuk kategori yang pertama. Kategori yang kedua mungkin agak sedikit busuk, ada sedikit yang kurang bagus kondisinya, maka kita gunakan implementasi untuk sebuah pakan maggot, di mana maggot ini juga mengkonsumsi bahan-bahan organik untuk pengembangbiakan. Sebelum kita lanjut di maggot ini juga, saat nanti maggot sudah mencapai umur tertentu, kita bisa manfaatkan terintegrasi dengan program berikutnya, yaitu program pengembangan ikan lele. Sehingga maggot ini bisa dipakai untuk lele dan ternak-ternak unggas yang lainnya. Dan ini memberikan manfaat yang luar biasa, karena pada saat yang sama kita bisa menggunakan maggot ini kepada ternak-ternak yang lain, tapi pada saat yang sama akan mengurangi operasional cost, sehingga margin daripada usaha baik ternak lele maupun unggas akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Jadi yang pertama tadi ekoenzim, yang kedua maggot. Sampah yang tidak terurai atau tidak terpakai lagi untuk kedua skema yang di awal, kita gunakan berikutnya sebagai POC atau pupuk organik cair. Sehingga ada kategori yang mungkin tidak masuk kategori pertama, tidak masuk kategori dua, dan mungkin mohon maaf agak lebih kurang jelek lagi, masuk kategori 3, kita masukkan sebagai skema pupuk organik cair. Nah, ini juga pupuk organik cair sangat banyak manfaatnya, karena ini sebagai pupuk bisa digunakan untuk tanaman dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir, karena tidak masuk daripada ekoenzim, mungkin tidak masuk kepada maggot, tidak masuk skema POC, yang terakhir kita gunakan sampah itu untuk pembuatan kompos. Sehingga baik skema 1, skema 2, skema 3, skema 4 diharapkan seluruh sampah yang disetorkan dari masyarakat atau yang dihasilkan oleh masyarakat, mulai dari sumbernya langsung sudah kita bisa olah dan kita bisa kurangi semaksimal mungkin. Sekalipun nanti di akhir masih ada residu atau beberapa yang masih belum bisa diolah, insya Allah volumenya sudah sangat berkurang, volumenya sudah sangat sedikit, sehingga hasil akhirnya kalau ini dilakukan secara masif, bukan hanya di Yayasan Halimah Cuklo, tapi di seluruh desa, bahkan di seluruh Bali, bahkan di Indonesia, fa insya Allah cita-cita kita untuk tidak membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, mungkin kalau di Denpasar adalah di Suwung, ini sudah bisa kita lakukan. Artinya Suwung yang sudah sampai sekarang sudah overload, tidak akan menerima pembuangan sampah dari masyarakat lagi, manakala problem atau program ini bisa dilakukan secara masif oleh seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada di Bali. Sehingga pada saat yang sama kita bisa mengurangi sampah, membantu pemerintah. Yang kedua, kita menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, yang ketiga, kita mendapatkan multifungsi dari pengolahan sampah itu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan syiar kita aja, bahwa Allah berfirman dalam satu ayatnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Allah ciptakan sesuatunya tidak ada yang sia-sia. Barangkali ini merupakan suatu inspirasi, implementasi, membumikan ayat-ayat Allah dengan kita mengolah sampah. Karena sampah terjadinya, kita bisa olah lagi dan kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ciptakan semuanya. Semanakala kita bisa mengolahnya, maka tidak ada yang sia-sia. Jadi secara rohaniah, kita juga menjalankan program pemerintah, dan secara agama atau syariah, kita menjalankan atau membumikan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Melalui momentum yang baik ini, kami mohon dengan sangat dukungan dari seluruh jamaah untuk bisa berpartisipasi aktif mendukung program ini, karena pada saat yang sama ini bisa dilakukan masif kepada setiap orang, sehingga membentuk inspirasi atau menumbuhkan inspirasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa mencontoh daripada program Yayasan Halimah Cuklo. Sekali lagi kami mengajak pada momentum yang baik, mari
dukung program ini. Mari ikut berpartisipasi, mari dorong sehingga ini bisa jadi percontohan untuk di seluruh Denpasar, bahkan di seluruh Bali, dan insya Allah seluruh Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.